sebesar 100.000 rupiah, mendapatkan beras sebanyak 1.150 kg, untuk wilayah barat sebanyak 1.243 kg, untuk wilayah utara sebanyak 523 kg. Jadi total keseluruhan tiap wilayah sebanyak 2.916 kg. Disalurkan pada hari Rabu 16 Maret 2026 kepada 3 asnaf. Asnaf yang pertama fakir 26 sak, miskin 177 sak, amil 33 sak. Total keseluruhan yakni sebanyak 236 sak. Maka dengan ini kita berdoa, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang Engkau berikan, memberkati apa yang Engkau sisakan, dan menjadikannya sebagai baju bagimu. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah shalat Idul Fitri rahimakumullah, acara selanjutnya yakni pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dalam hal ini yang akan menjadi imam dan khatib yaitu Bapak Kiai Haji Lukman Hakim, SDHI Sarjana Teologi Islam, pendiri Pondok Pesantren Tasaka Binaja Candi Sidoarjo, sekaligus sebagai Ketua Aswaja PCNU Sidoarjo, Wakil Basnas Sidoarjo dari Sari Rogo Sidoarjo. Untuk Bilal atau Muroki Ustaz Muhammad Suroso. As-salatu jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruya ayyuba al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يوم عيد الفطر رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسليهم على مالك الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'alana syahra Ramadan barakan wa syara'a ilaina bisiyam li ajli taqwa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعده. Faya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang rahmati Allah. Alhamdulillah, segenap puja-puji bagi Allah atas karunia kesempatan kita menapaki bulan suci Ramadan, dan di pagi hari ini kita berada di penghujung Ramadan dengan kita bersama berbahagia, bergembira, terus senantiasa bertakbir mengagungkan Allah, sekaligus bertahlil, bertahlil dan bertahmid, bertasbih semata pengakuan diri secara nurani dan hati bahwa segala-galanya adalah Allah yang Maha Besar. Sebesar apapun problema yang kita hadapi, kecil di hadapan Allah yang Maha Agung. Karena itu patutlah kita bersyukur, memuji kepada Allah atas genap karunia yang Allah limpahkan untuk kita. Karunia iman Islam, kesehatan dan kesempatan menjalankan ibadah, dan tentu berharap apa yang kita laksanakan menjadi amalan salihan maqbulan. Amin Allahumma. Salatullah wassalamu semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Raudul Jannah dalam kerangka menjalankan ritual Idul Fitri yang rahmati Allah. Betapa Ramadan 30 hari kita ditempa dalam madrasahnya, yang kemudian kita diseru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan Allah begitu indah dan mesra. Kalaulah kita menjalankan puasa karena kita menyambut seruan Allah sebagai validasi, hai orang-orang yang beriman. Boleh jadi iman kita tidak sehebat malaikat atau para kekasihnya, tetapi ketika Allah menyeru dengan kalimat alladzina amanu, menandakan siapapun engkau, kalaulah mengenal aku sebagai Tuhanmu, kalaulah engkau mengenal Rasul Muhammad sebagai utusannya, seberapapun tebal imanmu, ayo jalankan puasa. Ini seruan yang berbeda dengan al-mu'minun. Kalaulah Allah menyeru dengan ya ayyuhal mu'minun, berarti keimanan stabil kuat. Hingga dalam ayat lain, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk, yang bisa stabil solatnya dalam kerangka tawajjuh menghadap kepada Allah. Tetapi siapapun engkau,
tentu tetap jalankan kewajiban beribadah puasa dalam 1 bulan penuh. Yang kewajiban itu menarik, tidak menggunakan Allah kalimat furidah atau fardhal lillahi ta'ala atau wujub, tetapi kutiba. Ini menandakan bahwa seruan-seruan yang begitu mesra seiring Allah kadang memanggil hambanya, ya ayyuhal munafiqun, ya ayyuhal kafirun. Orang yang mau berpuasa adalah orang yang mau membaca, mentelaah ilmu-ilmu Allah, terutama yang tertuang di dalam kitabullah sebagai mukjizat terbesar, yakni Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yang dibaca dalam bulan Ramadan Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Yang menarik, ayat pertama turun di bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan, adalah kalimat yang seruannya tidak perintah untuk berpuasa, tidak perintah untuk sholat, tapi iqra, bacalah. Maksudnya bahwa Ramadan sebagai momentum peningkatan daripada intelektualitas, hingga baginda Rasul pun memberikan tauladan setiap Ramadan di malam hari bertadarus, dihadiri malaikat. Tadarus artinya menelaah, membaca, menyimak, menganalisa. Tidak semata kemudian Ramadan hadir begitu saja untuk meningkatkan keimanan, tetapi tidak sebaris lurus dengan peningkatan intelektualitas. Karena Islam, andai pun Islam, Muslim, kalaulah tidak menjadi Muslim yang cerdas secara intelektualitas, maka kita akan dilecehkan. Kita saksikan di tengah Ramadan, bangsa Iran yang cerdas, yang diembargo, yang diintimidasi oleh negara barat yang kuat itu, dia tidak menyerah. Bahkan ada pakar Al-Jabar, ada Batuta, Columbus daripada dunia Islam. Maka saat ini menjadi momentum, ayo bangkitlah umat Islam, jangan terpuruk, jangan menjadi orang-orang bodoh. Karena dengan membaca kita bisa bagaimana menjadi cendela dunia, memahami daripada ilmu Allah. Bukankah kita termasuk ulul albab yang ditanamkan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khair zati taqwa wattaqun ya ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun. Mereka ulul albab, orang yang cerdas, adalah muslim yang mau menelaah bagaimana ayat-ayat qauliyah, yakni Al-Quran, atau kauniyah, alam raya diciptakan oleh Allah, hingga kemudian menemukan daripada kebesaran Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sebab orang yang berilmu itulah yang takut benar kepada Allah. Harga yang mahal adalah nyawa bagi kehidupan, tapi nyawa berharga ketika di dalam dirinya ada ilmu, dan ilmu pun akan berharga. Alladzina yarfa'una al-ilma darajat, yang Allah Ta'ala nyatakan yang membedakan kemuliaan satu dan satunya ilmu, dan ilmu itu kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu betapa ilmu di dalam pandang Islam menempati derajat yang tinggi. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Man arada dunia fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi. Kalau kau ingin sukses dunia akhirat, ya dengan ilmu. Maka semata sebagai orang tua, kalaulah mendedikasikan mencari sesuap nasi, tidak semata itu, tetapi bagaimana mencari nafkah agar anak kita bisa menjadi ahlul ilmi wa ahlul jannah wa ahlus sunnah wal jamaah. Maka dedikasi kita banting tulang semata bagaimana kita mempunyai nafkah hingga anak kita terpelajar, anak kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah karena ilmunya, dan tentu bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, dan kita tidak menjadi bangsa pecundang yang dilecehkan oleh orang-orang lain. Maka kembalikan kejayaan Islam. Lalu yang kedua, pesan daripada Ramadan, la'allakum tattaqun, kita ditempa untuk berpuasa 30 hari dalam madrasah Universitas Ramadan agar menjadi orang bertakwa. Lalu apa hikmah di balik ketakwaan itu? Dengan ketakwaan kita mudah menjalankan daripada ketaatan. Betapa di luar Ramadan berat kita membuka lembaran Al-Quran. Ramadan hadir kita tadarus. Sholat berokat-rokat di Ramadan betapa ringan dibanding sholat di mana kita di luar Ramadan 2 rakaat aja betapa berat. Atau bagaimana Ramadan hadir yang menjadi dermawan masjid penuh dengan rezeki,
entah itu takjil, entah itu kue tadarus, dan bagaimana jamaah begitu semaraknya di Ramadan. Ini karena dampak dari ketakwaan. Maka benar kiranya yang rahmati Allah ketika kita hadir sebagai laki-laki menjalankan kewajiban daripada menjalankan sholat Jumat, di situ kita diberikan pesan oleh sang khotib, ittaqullah, sampai kemudian sang Bilal menghantarkan khotib naik ke mimbar, diingatkan ansitu wasma'u, dengarkan itu. Sang khotib perhatikan apa yang mesti diperhatikan, wasiat takwa. Andai khotib berdiri di atas mimbar tidak menyampaikan wasiat takwa, tidaklah sah daripada khutbah atau tidak sah menjadi Jumatan. Karena ansitu wasma'u, karena takwa itu sebagai bekal kita, sehingga hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini perjalanan, bukan pelarian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena perjalanan kita butuh bekal. Bekal tidak semata materi bisa habis. Bekal tidak semata kesehatan fisik bisa lelah, mulai letih. Tapi yang terbaik adalah ketakwaan. Seiring dalam perjalanan boleh jadi kita menghadapi problem-problem yang menghadang, ekonomi yang tidak kunjung membaik, atau sakit yang tidak kunjung sembuh, atau bagaimana hidup dengan keluarga yang pasangan tidak kunjung amanah, atau anak zuriat kita yang tidak kunjung salih-salihah. Maka dengan berkal takwa, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, dengan ketakwaan akan menjadi solusi, jalan keluar setiap apa yang menjadi problema di hadapan kita. Seiring hidup ini tidak ada jaminan senang terus, bahagia terus, mulus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini penuh ujian, tantangan, sebagai screening siapa yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik adalah yang paling bertakwa. Bukan engkau yang kaya raya, bukan engkau yang bergelimang harta, tapi yang bertakwa. Lalu takwa itu apa? Secara sederhana, imtitsalu awamiri wajtinabu nawahi, tunduk patuh sekuat tenaga menjalankan perintah Allah, sekuat tenaga menjauhi larangan Allah. Atau bagaimana Sayyidina Ali mengatakan, at-taqwa al-khauf minal jalil, takut setakut-takutnya kepada al-jalil, zat yang maha besar, maha kuasa, maha agung. At-ta'abit tanzil, bagaimana dia tunduk patuh terhadap apa yang tertera di dalam Al-Quran untuk ditaati. Asyukru bil qalil, dia tidak mudah sambat, seberapapun nikmat Allah, sekecil apapun dia syukuri. Al-isti'adat ila rahil, maka hari-harinya senantiasa diisi dengan amal-amal saleh sebagai bekal dia menuju kepada Allah. Karena hakikat hidup ini adalah perjalanan pulang. Perjalanan pulang, mudik kepada Allah. Maka di penghujung Ramadan saling berdoa, minal aidin wal faizin, semoga kita sama-sama aid, kembali kepada Allah, tidak semata kembali tab'al faizin, kembalinya dengan penuh kemenangan, tidak semata mudik, tidak membawa bekal. Karena hakikatnya kita adalah penduduk sorga. KTP kita KTP swarga. Nabi Allah Adam, nenek moyang kita, dan Ibu Siti Hawa dulu berdomisili di sorga. Karena dosa yang satu saja itu dideportasi, dikeluarkan dari surga. Apalagi kita, maka kita butuh Ramadan. Yang 10 hari pertama Ramadan adalah rahmat Allah. 10 hari yang kedua adalah maghfirah. 10 hari ketiga itqun minan nar. Maka ketika rahmat itu betapa kita butuhkan, sampai Rasulullah Muhammad SAW bersabda, aku pun masuk surga karena rahmat Allah. Hingga ada sebuah cerita dalam kitab Tambighul Ghafilin oleh Abu Lais As-Samarqandi, ada seorang salih yang ibadah 500 tahun, bahkan dia mohon kepada Allah agar kematiannya dalam keadaan sujud, dijabah oleh Allah. Tetapi ketika dia tidak digiring ke surga karena rahmat Allah, kata Allah, dia menolak menerima itu karena dia merasa bahwa selama dia hidup di dunia 500 tahun dan mati sujud pun karena ibadahnya. Maka oleh malaikat coba perhatikan apa yang ia mau, saksikan kepada dia, apakah nutuk ibadai dengan tiket surga. Ternyata begitu tahu, dah nutuk. Semua berkat rahmat Allah. Karena menyesal, karena itu dia merasa bersalah, mohon ampun kepada Allah. Lalu bagaimana? Oh, kalau begitu ngapain kita ibadah capek-capek kalau semua karena rahmat? Ya tidak begitu.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi yarjuna rahmatallah. Maka jemput siapa yang berhak mendapat rahmat Allah itu, meskipun rahmat Allah adalah kuasanya, adalah orang yang beriman, adalah orang yang hijrah dari keburukan, senantiasa teguh patuh untuk berbuat kebajikan. Alladzina yujahidun, dan orang-orang sungguh-sungguh terus menekan nafsunya, karena nafsu inilah yang membuat kita terperdaya, tergelincir daripada apa yang menjadi ketentuan syariat-syariat yang ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bukan berarti kemudian kita berpangku tangan, wah kalau semua karena Allah ngapain capek-capek. Tidak. Allah akan membersih hambanya manakala hambanya itu taat, tunduk patuh. Apalagi dalam suasana Ramadan, dalam suasana Idul Fitri penuh kepedulian. Kalaulah tadi kita dengarkan tentang bagaimana zakat fitrah yang diwajibkan di dalam Ramadan. Shaum Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan kita tidak berarti apa-apa kalau kemudian kita tidak menunaikan kewajiban selanjutnya, yakni berzakat fitrah. Kalau telah tertunaikan zakat fitrah, maka amal kita diangkat oleh Allah. Ini mengindikasikan, menandakan bahwa ibadah itu bukan mung individual, personal, ubudiyah yang mahdhah, tetapi juga ada ibadah sosial, kepedulian dengan sesama. Karena itu sering Al-Quran mendampingi daripada kewajiban sholat dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Karena itu momentum Ramadan berbagi, peduli, dilanjutkan daripada Idul Fitri. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah akan membersami seorang hamba ketika hamba itu peduli dengan sesamanya. Bukan umat, bukan bakhil, bukan yang egois, tapi yang mereka peduli. Lalu ma'asyiral muslimin, ketika rahmat Allah semoga kita dapatkan di hari kemenangan ini. Yang kedua, maghfirah, ampunan Allah. Rasulullah mengatakan, "Ma'an furajulain idza dakhala Ramadan la yaghfar lahu." Rugi serugi-ruginya kata Rasul. Orang dihadirkan Ramadan di hadapannya tetapi dosanya belum diampuni. Nauzubillah. Lalu Rasulullah pun juga menyampaikan hadis, raghima an furadun idza adraka walidayhi au ahadima lam yadkhilu al-jannah. Naudzubillah. Rugi pula serugi-ruginya ketika seseorang itu masih bisa menjumpai orang tuanya atau salah satu orang tuanya tetapi tidak menjadikan dia masuk surga. Naudzubillah. Maka Ramadan berakhir menjadi Idul Fitri, momentum kita birrul walidain, nyenengno wong tuwa, nyenengno dulur-dulure wong tuwa, nyenengno wong sing dimulyakno wong tuwa. Maka agar tidak menjadi orang rugi. Dan semoga Allah Ta'ala dalam situasi Ramadan ini makin terikat daripada ukhuwah Islamiyah, silaturahim dengan sesamanya. Dan yang terakhir, adakah Ramadan kita diterima oleh Allah? Di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab, alamatu qabulil amal, al-amal hasana ba'daha. Tanda orang itu amalnya diterima oleh Allah. Karena banyak kata kami nusaimin min syami ilal ju' wal atas, banyak orang berpuasa yang ia dapatkan hanya lapar dan haus dahaga. Artinya tidak diterima. Maka tanda orang itu amalnya diterima oleh Allah adalah al-amal ba'dah, dia istiqamah melakukan kebajikan kebaikan dalam Ramadan terus berkelanjutan sampai daripada Ramadan berlalu hingga bertemu Ramadan kembali. Maka ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad, jangan engkau menjadi hamba Ramadan, engkau hanya sergap istiqamah di Ramadan saja, tapi jadilah Rabbaniun yang hari-harimu ada Ramadan. Dan dikatakan pula ya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah, Idul Fitri itu bukan berarti ketika Ramadan berakhir yang maknanya kembali kepada fitrah yang di situ artinya kemenangan. Idul Fitri adalah orang yang hari-harinya tidak ada kemaksiatan. Itu hakikatnya adalah perayaan daripada hari kemenangan. Semoga Allah takdir kita berikutnya menjadi kemudahan menjalankan kebajikan. Istiqamah apa yang menjadi kebajikan yang kita toreh di Ramadan terus sampai pun ajal tiba. Kalaulah Ramadan kita kali ini Ramadan yang terakhir, kita mendapatkan ampunan dari Allah,
melimpah ruah rahmatnya, dibebaskan dari api neraka. Amin amin Allahumma amin. Dan semoga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang damai sejahtera, pemimpin kita dimampukan untuk menjalankan aman. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh ja'alallahu iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغذل من حدل الدين خصوصا في فلسطين وأهلك من هلك الدين خصوصا في فلسطين. اللهم بارك لنا في حياتنا في مماتنا فيما بعد ماتنا. اللهم بارك لنا يا الله في هذا اليوم بنزول الرحمة والمغفرة وعتق من النار. سلمنا والمسلمين أفاتنا أخرى إنك على كل شيء قدير. الله اختم لنا بالخير بالإيمان والإسلام يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث على أمور الدين والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يقضي جميع حاجاتنا مع روح لقلوبنا العافية والسلامة. Ya Allah, kabulkanlah segala pengharapan, pelangitan doa di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan jasad kami siha wal afiyah untuk ibadah. Rezeki kami halal barakah melimpah untuk ibadah. Dimudahkan untuk ziarah Makkah wal Madinah. Ya Allah, jadikan anak turun kami, zuriyah kami ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil jannah wa ahlil sunnah wal jamaah ya Allah. Jadikan lingkungan kami ya Allah lingkungan yang mutmainnah, penuh rahmah dan berkah ya Allah. Jauhkan bala musibah, bencana, fitnah ya Allah. Dan negeri ini jadikan negeri yang tentram, damai, sejahtera, dan tidak menjadi perpecahan alasan apapun yang menjadi perbedaan ya Allah. Rabbana ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu ya karim. Allahumma ighfir lana ولمشايخنا ولأستاذنا ولوالدينا رحمك كما ربنا صغارا وجميع أهل قبورنا يا الله وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إن كان رزقنا في السماء فانزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فظاهره
وإن كان قليلا فكثره يا الله ببركات هذا اليوم يوم العيد الفطر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر عنه أجل أكبر ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.